Kalau memang tidak tahu bilang saja tidak tahu. Daripada menerangkan tapi salah. Demikian. Paham ya? Ya, kesempatan pertama kami berikan kepada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada materi dakwaan saudara. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya awali dengan Pak Andi Bakhtiar ya. Saudara saksi, di BAP saudara menjabat sebagai konsultan Angel Product ya. Betul. Sebelumnya kepada seluruh saksi pernah di BAP di tingkat penyidikan di Pitsus Kejaksaan Agung ya. Semua keterangan yang diberikan benar, tidak dalam keadaan dipaksa atau ditekan, betul ya. Oke. Lanjut kembali ke Pak Andi Bakhtiar. Bisa dijelaskan Pak, posisi saudara di Angel Product sebagai konsultan apa tugasnya apa Pak, intinya? Singkat saja Pak. Mikrofonnya dipakai Pak. Tes. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Sejak 2012 sampai 2016, saya sebagai direktur di PT Angels Product. Direktur. Oh, direktur ya. Di atas saudara ada? Di atas direktur ada lagi? Ada direktur utama, Pak. Pak Tony Wijaya. Tony Wijaya, betul. Oke. Bisa dijelaskan singkat Pak, core bisnis PT Angel itu bergerak dalam bidang apa Pak? Core bisnis PT Angel adalah sebagai industri pengolahan gula rafinasi. Gula rafinasi. Ya, yang menghasilkan gula rafinasi untuk keperluan industri. Untuk keperluan industri. Keperluan industri PT Angel sendiri atau ada di suplai untuk keperluan industri makanan dan minuman dan farmasi. Farmasi ya. Ya. Oke. Selain memproduksi, itu bahan bakunya apa Pak? Untuk bahan bakunya adalah gula kristal mentah. Yang diimpor? Yang kita impor. Tidak ada perolehan bahan baku yang dari dalam negeri? Tidak ada. Tidak ada. Berarti GKM yang diimpor Pak? GKM yang diimpor. Ini berdiri tahun berapa Pak? Sejak tahun berapa PT Angel Pak? 2023 kalau nggak salah. Berarti sudah biasa melakukan importasi gula kristal mentah sering Pak ya? Betul Pak Jaksa. Oke. Kemudian dikaitkan dengan ini Pak, apakah PT Angel selaku perusahaan gula rafinasi itu memiliki izin lain nggak? Misalkan untuk memproduksi gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Ada izin lain nggak? Kita tidak punya Tidak izin. punya, oke. Kemudian terkait perkara ini Pak, langsung ke pokok perkara ya. Saudara pernah ikut dalam pertemuan-pertemuan terkait kerjasama PT Angel dengan penugasan-penugasan yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan. Bisa dijelaskan dari awal Pak? Ya, pertemuan-pertemuan yang saya ikuti, seingat saya ada pertemuan dengan pihak PPI, perusahaan perdagangan. Oke, itu di tanggal berapa? Masih ingat? Saya udah lupa ya, tapi kira-kira di Agustus pertengahan 2015. Januari. Di 2015 pernah? 2016 kalau 2015 PPI. pernah Pak? 2015 saya udah lupa Pak Jaksa. Oke. Saat itu saudara mendampingi Pak Tony atau saudara secara langsung mewakili Tony Angel? Dengan PPI saya sendiri, tapi kemudian kan dilaporkan kepada Pak Dirut. Pertemuan itu di mana Pak? Di kantor PPI? Yang saya ingat di kantor PPI. Betul. Kantor PPI ya. Siapa yang saudara temuin pada saat itu Pak? Ketika itu pimpinan rapat dijalankan oleh Direktur PPI. Oke. Salah satu direktur, kalau tidak salah Charles Sitorus. Pak Charles Sitorus. Ya. Oke. Apa yang dibicarakan pada saat bertemu dengan pimpinan PPI pada saat? Yang dibicarakan adalah dalam rangka penugasan yang diperoleh oleh PPI dari Kementerian Perdagangan. Oke. Sebelumnya Pak, sebelum ini kan terkait PT PPI Pak ya.
Saudara masih ingat di 2015 terkait penugasan Inkopkar, saudara ikut nggak dalam pertemuan-pertemuan itu? Indo Koperasi. Iya, Inkopkar ya. Itu kan di 2015. Iya. Jadi Iya. ceritanya jangan loncat dulu Pak. Dari 2015. Oke. Bisa Baik. dijelaskan gimana sampai PT Angel ada kerjasama dengan Inkopkar Pak? Iya. Betul, Ya. ingat. Oke. Bisa dijelaskan Pak? Kapan itu di 2015-nya? Itu mungkin sekitar bulan Oktober ya. Oktober. Ya. Siapa? PT Angel yang diundang atau PT Inkopkar yang mengundang? Saudara atau saudara yang berinisiatif ke sana? PT Inkopkar yang mengundang. Apa undangannya? Pada intinya apa Pak? Dalam rangka kerjasama Oke. dengan Inkopkar, karena kebetulan Inkopkar mendapatkan penugasan dari Kementerian Perdagangan. Oke. Ada penyampaian dari pihak Inkopkar, ada penugasan dari Kementerian Perdagangan untuk apa? Untuk operasi pasar. Operasi pasar. Oke. Inkopkar ini sepengetahuan saudara saksi apa? Badan usaha milik negara, perusahaan swasta atau badan hukum apa? Inkopkar adalah induk koperasi Kartika Angkatan Darat. Koperasi. Ya, Oke. yang anggota-anggotanya itu adalah anggota TNI sendiri. Berarti sudah tahu pada saat itu Inkopkar itu status badan hukumnya Iya, koperasi. koperasi. Oke. Kemudian kenapa ada koperasi? Sebelumnya PT Angel pernah bekerja sama selain dengan badan hukum seperti perusahaan lainnya atau pertama kali bekerja Pertama sama? kali, pertama kali. Terus ditanya kenapa bisa menunjuk Inkopkar ini bisa menunjuk PT Angel sebagai mitranya Pak? Apa dasarnya? Oh, kebetulan kami kenal dengan Siapa? Maksudnya pengurus-pengurus Bapak staff Inkopkar person? dalam satu kegiatan tertentu, sehingga Ya. ketika beliau atau Inkopkar mendapatkan penugasan soal gula, Oke. langsung berdiskusi dengan kami. Yang kenal siapa Pak? Bapak pribadi? Saya kenal dengan Mayor Jenderal Felix Sutabarat. Pak Feli. Berarti ada perkenalan pribadi saudara dengan Pak Feli. Iya, Kemudian Pak Feli ketika dapat penugasan mengkontak saudara. iya, menawarkan Permintaan Pak kerjasama Feli, dengan ya. kami. Permintaan Pak Feli pada saat itu seperti apa Pak? Kerjasama apa yang ditawarkan oleh Inkopkar kepada PT Angel? Iya, jadi Pak Felix atau Inkopkar itu mendapat penugasan Oke. dari Kementerian Perdagangan untuk melakukan operasi pasar, dan di dalam penugasannya dinyatakan bahwa untuk melakukan operasi pasar maka Inkopkar harus kerjasama dengan industri gula dalam negeri Oke. yang bisa memproduksi raw sugar menjadi gula konsumsi atau gula Berarti di kristal awal putih. ada penyampaian dari Inkopkar bahwa nanti ada importasi GKM untuk dirubah menjadi GKB seperti itu. Iya, karena itu maka Inkopkar mengajak kerjasama ke kami karena Inkopkar tidak punya fasilitas untuk punya fasilitas. melakukan importasi, Oke. apalagi raw sugar, dan Pada juga saat itu, tidak Pak, punya fasilitas untuk pengolahan. Oke. Di bulan Oktober itu PT Angel punya stok gula kristal putih atau gula kristal rafinasi? Kami punya stok persisnya sih gula kristal Gula mentah, GKM. GKM. Oke. Kemudian dilakukanlah kerjasama dengan Inkopkar seperti itu Pak. Iya, Oke. Apa inti dari kerjasamanya Pak? Pengadaan gula GKM. pengadaan gula untuk operasi pasar. Berapa Dan besarannya, waktu Pak? itu ada situasi kedaruratan sehingga kita bisa menggunakan atau memberikan kesempatan kepada Inkopkar sesuai kebutuhannya untuk menggunakan stok kami yang Menggunakan ada stok yang ada di PT Angel. di PT Angel Product. Maksudnya stok apa Pak? Gula kristal mentah atau gula rafinasi? atau Seingat saya gula kristal mentah. gula kristal mentah. Ya. Oke. Kemudian Tapi gula mungkin juga ada sebagian lah ya gula kristal rafinasi. itu yang nantinya akan untuk dilakukan operasi pasar. Iya, operasi pasar. Jadi pada saat itu ketika operasi pasar setelah ada kerjasama dengan Inkopkar, itu yang digunakan bukan gula kristal putih, tapi gula kristal mentah atau gula rafinasi.
gula kristal putih, Ya. mungkin campur dengan gula kristal rafinasi. Campur. Iya, Bisa itu di mix kayak gitu, Pak? bisa. Itu permintaan Inkopar waktu itu apa? Penyediaan apa? Gula kristal putih atau gula rafinasi? Penyediaan untuk gula konsumsi untuk operasi pasar. Tadi gula kristal putih. Iya. Itu Dan atas kami anggap pengetahuan gula kami Inkopar layak tidak, Pak? dikonsumsi. Tadi pencampuran gula kristal putih dengan gula kristal mentah itu atas pengetahuan dan sepersetujuan Inkopar tidak? Iya, Iya. sepengetahuan Inkopkar. Dicampur berarti pada saat itu. Iya. Berapa besarannya, Pak? Sebagian kecil lah gula rafinasi, sebagian besar adalah gula yang kita produksi sebagai gula konsumsi dari raw sugar. Karena waktu itu darurat. Oke. Kan sudah tidak punya izin dari di awal. Angel Product tidak memiliki izin untuk memproduksi GKM menjadi gula kristal putih. Betul. Tadi saudara sebutkan ada stok GKM, kemudian dicampur dengan gula kristal putih. Ya pertanyaannya gula kristal putih yang saudara maksud, saudara gula kristal putih yang mana? Yang stok saudara atau perolehan dari luar atau seperti apa, Pak? Gula kristal putih yang kami produksi dari GKM yang jadi stok kami waktu itu, sebagian besar. Ada izinnya itu waktu itu ketika merubah GKM menjadi GKP? Saya konsultasikan dengan waktu itu PLT Dirjen Daglu, Siapa? pelaksana tugas Siapa, Pak? Direktur Jenderal Daglu, Almarhum Perdagangan Pak Luar Negeri, almarhum Karyanto Supri. Haryanto Sugri. Ya. Waktu itu apa penyampaian Pak Haryanto? Silahkan karena mengingat Silakan. situasi darurat. Oke. Ada suratnya, penugasannya, maksudnya ada izin pengecualian untuk merubah? Tidak ada Pak Jaksa. Tidak ada. Oke. Koordinasi Besarannya secara tahu, lisan masih ingat ada. Pak, berapa besaran GKM yang dirubah menjadi GKP? Jadi kalau di total waktu itu yang kita pakai dalam situasi kedaruratan itu jumlahnya dalam bentuk produk jadi itu 100.000 ton. 100.000 ton. Ya. Itu yang GKP, Pak. Iya. Kalau dalam bentuk raw sugarnya, Raw sugarnya kalau kita konversi dengan tingkat productivity atau efisiensi dari pabrik kita itu berasal dari raw sugar 105. 105. Berarti import realisasi GKM itu 105, kemudian diolah menjadi GKP 100.000 ton, betul 100.000 Pak? ton, ya. Itu di awal menggunakan stok Angel Ya, Product. Kemudian betul. pada akhirnya untuk pengembalian itu apa? Dimintakan ke Iya, Inkopar dalam jadi bentuk apa, Pak? kita tahu kemudian dengan dasar itu Inkopkar memberitahukan kepada Kementerian Perdagangan bahwa kita sudah menggunakan stok raw sugar Angel Product lebih awal untuk keperluan yang mendesak itu, maka dimohonkanlah Penggantian. kepada Kementerian Perdagangan untuk diberi kompensasi atas penggunaan itu. Itu bersurat Menukar, PT mengganti. Angel ke Inkopar, kemudian Inkopar diteruskan ke Kementerian, seperti Iya. itu, Pak. Saudara tahu ketika ada itu pada akhirnya ada permohonan pengakuan impor, Pak ya, waktu di 2015 kan ya. Ada permohonan untuk mendapatkan pengakuan impor, izin impor. Oke. Ya. Saudara tahu selaku perusahaan gula rafinasi yang sudah lama tadi 2013, ada aturan yang harus dipedomani dalam rangka importasi gula itu, tahu? Ada Ada aturan standar, Ya. standar sebagaimana Keputusan yang dimiliki Menteri oleh Perdagangan semua tahu? perusahaan rafinasi, Pak. Keputusan nomor 527 tahun 2004 tahu, Pak, tentang importasi gula? 2015 itu SK 527. Ya, tahu. Kemenperindak, ya betul. Oke. Tahu. Tahu itu, Pak ya. Untuk Tahu. Saudara tahu di dalam peraturan itu disyaratkan untuk importasi gula kristal mentah itu apa saja syarat yang disyaratkan pada pemohon, Pak? Syaratnya adalah kalau itu industri rafinasi, maka industri rafinasi ini harus memiliki angka pengenal importir terdaftar. Oke. Lalu harus impor pada di luar musim giling. Harus ada rekomendasi tidak dari Kementerian Perdagangan? Tidak ada. Perindustrian. Harus ada rekomendasi kalau untuk rafinasi. Ya. Ya. Pada saat itu ada, Pak?
Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak dimintakan rekomendasi itu? Karena yang kami produksi adalah gula kristal putih. Ya. Dan rekomendasi yang diberikan oleh perindustrian itu dalam rangka rezim gula kristal rafinasi. Oke. Tapi importasinya kan gula kristal mentah. Betul, betul. Ya kan? Betul. Ini kan konteksnya importasinya dulu. Kalau pengolahan dari GKM ke importasinya kan kami diizinkan oleh Kementerian Perdagangan atas penugasan, atas permohonan yang dilakukan oleh Inkopkar. Intinya pada saat itu ketika mengajukan PI itu tidak menyertakan rekomendasi dari dari perindustrian. Oke, pada akhirnya berapa yang dimintakan pengakuan impor di Oktober 2015, Pak? 105.000 ton, Pak Jaksa. Kemudian realisasinya yang diimpor yang masuk ke kita, ya. PI itu keluar, akhirnya kan keluar, Pak? Iya. Di tanggal, kalau menurut dokumen, Pak, ya, saya bantu Bapak. Realisasinya juga sebesar itu 105.000 ton. Oke, saya bantu saudara saksi ya. Ada PI PT Angel atas nama dalam konteks penugasan dengan Inkopkar itu PI nomor 0042 di tanggal 12 Oktober 2015. Nilai importasi GKM-nya 105.000 ton, betul Pak? Betul Pak. Ini semua terrealisasi Pak? Semua terrealisasi Pak. Pada saat merealisasikan importasi Rosuga 105 ini biaya masuk yang di saudara bayarkan itu biaya masuk apa Pak? Biaya importasi masuk, GKM. Biaya masuk GKM. GKM, betul. Oke. Kemudian lanjut Pak, ini kan di 2015 ini masih ada tadi kan 105 ya di 2015, di akhir 2015. Ini sebelum atau setelah ini selesai ada pengajuan lagi PT Angel di Maret dan di April ya Pak. Di Maret itu sebesar 105.000 ton, kemudian di April 157.500 ton. Bisa dijelaskan Pak, ini gimana? Di 2015 ini belum selesai, kok ada permintaan lagi di Maret dan di April, seperti itu Pak? Ya, seingat saya karena operasi pasar masih berlangsung Pak. Ya. Jadi program operasi pasar untuk pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga itu masih berlangsung Pak sampai 2016. Tapi ini belum yang posisi Maret 2016 di yang 105.000 ton ini belum selesai. Kemudian dimintakan lagi di April 2016 dimintakan lagi 157.500 seperti itu Pak. Kita anggap sudah selesai karena yang 105 terakhir itu kan sebagai pengganti dari yang kita pakai di awal. Ya. Ini sama yang dibayarkan biaya masuk maupun PDRI-nya itu menggunakan importasi GKM. Betul Pak Jaksa. Kemudian di dalam penyalurannya Pak, ini kan gula yang tadi diimpor tadi, kemudian PT Angel produksi dan rubah menjadi GKP, betul Pak? Kemudian GKP itu dikemanakan Pak? Mekanismenya seperti apa? Jadi tadi? GKP yang kami produksi itu kemudian kami serahkan kepada Inkopkar untuk didistribusikan atau yang dengan istilah lain dioperasi pasarkan kan, karena beliau pelaksana operasi pasar. PT Angel terlibat dalam distribusi itu tidak? Kita ikut mendampingi kan? Ya. Tapi pelaksananya adalah Inkopkar. Ya. Selain tadi biaya importasi tadi Pak, apakah PT Angel juga menyerahkan keuntungan kepada Inkopkar? Ada spare keuntungan yang disisihkan untuk Inkopkar? Seingat saya bukan keuntungan ya. Apa itu? Tapi biaya operasional ya, operasional distribusi. Berapa yang itu kesepakatan atau diminta dari Inkopkar Pak? Kesepakatan. Berapa yang diminta? Saya agak lupa ya berapa harganya. Per kilo ya? Iya betul Pak Jaksa. Nilai itu berdasarkan apa? Ada analisanya khusus atau emang kesepakatannya saja? Yang lazim aja di perdagangan gula Pak. Berarti Rp75 per kilo kali per berapa? Kilo, ya. Ribu kilo tadi Pak ya? Iya untuk kuantiti yang 105.000 ton. Totalnya berapa yang dibayarkan PT Angel ke Inkopkar Pak terkait kerjasama ini Pak? Maaf Pak.
total keseluruhan yang dibayarkan PT Angel yang tadi biaya ada 75 untuk Inkopar itu berapa totalnya dari tiga importasi tadi Pak? Tadi di 12 Oktober kan 105.000 ton. Kemudian yang kedua 8 Maret itu 105.000 ton. Kemudian di 8 April 2016 ada 157,5 ton seperti itu. Masih ingat berapa total yang diberikan oleh PT Angel Pak? Ya maaf Pak Jaksa, mungkin itu matematik aja. Jadi 75 perak kali total yang kami kerjasamakan dengan Inkopar. Artinya terrealisasi itu ya? Iya terrealisasi semua Pak. Oke. Kemudian lanjut Pak, ini kan di Maret April. Di bulan berikutnya PT Angel juga melakukan kerjasama dengan Inkopol, betul Pak? Inkopol di 2026 ya Pak? Iya. Iya. Betul. Ini kan setelah April Inkopol ini masih berjalan, kemudian ada lagi penugasan kerjasama dalam rangka penugasan dengan Inkopol. Bisa diceritakan Pak, kalau Inkopol seperti apa? Apakah sama dengan Inkopar iya, atau seperti kurang lebih sama Pak. Jadi maaf Inkopol tidak punya fasilitas untuk mengolah raw sugar, juga tidak punya fasilitas untuk melakukan importasi raw sugar. Maka ketika kerjasama dengan produsen-produsen dan pengolah raw sugar itu memanfaatkan izin impor dari produsen raw sugar, memanfaatkan kapasitas produksi dari produsen. Terkait kerjasama dalam penugasan di Inkopol ini kan ceritanya bukan hanya Angel Product Pak, tapi ada 8 perusahaan rafinasi. Bisa dijelaskan Pak? Iya, bisa. Iya, kenapa melibatkan industri rafinasi yang lain? Oleh karena kita punya kapasitas terbatas. Jadi kalau yang dikerjasamakan itu seperti misalnya dalam kasus ini 200.000 ton, maka kita bagilah di antara 8 rafinasi itu. Bagaimana ceritanya Pak? Kapasitasnya. Saudara saksi ya, bagaimana ceritanya? Tadinya kan awalnya yang bekerja sama PT Angel aja, kemudian bisa menarik 7 perusahaan rafinasi lainnya, yaitu PT Makassar Ten, PT Sentra Utama Jaya, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Funindo, PT Medan Sugar Industri, PT Berkah Manis Makmur, dan PT Dharmapala Usaha Sukses. Gimana Pak? Iya, karena Angel kan nggak bisa memproduksi keseluruhan penugasan dari Inkopol. Oleh karena itu kami kan tergabung di dalam satu asosiasi ya, sehingga kami bisa komunikasikan kepada teman-teman secara cepat gitu ya, bagaimana kita bisa membantu pemerintah di dalam konteks penugasan Inkopol untuk operasi pasar. Ini sama dengan Inkopar Pak, sebelum ada perjanjian antara ke-8 perusahaan rafinasi dengan Inkopol itu ada pertemuan-pertemuan dulu. Saya kira ya pasti ada. Ada. Pasti ada. Saudara yang mewakili PT Angel ya? Saudara sendiri yang mewakili PT Angel? Beberapa kali pertemuan saya mewakili PT Angel. Kalau dengan Inkopol siapa yang ditemui Pak pada saat itu? Kalau tadi di Inkopar kan Pak Felix nih. Majen Muji Waluyo. Pak Muji ya? Ya, Pak Muji. Di situ disampaikan juga dalam konteks penugasan memerlukan bantuan perusahaan gula rafinasi. Iya, betul, Pak. Kenapa tidak disampaikan oleh saudara saksi bahwa PT Angel dan 7 perusahaan lainnya itu sebetulnya perusahaan gula rafinasi, bukan perusahaan gula penghasil gula kristal putih Pak? Ini konteksnya kan penugasan memerlukan gula kristal putih Pak. Iya, waktu itu kita berpandangan bahwa meskipun industri rafinasi, tetapi kita bisa memproduksi gula konsumsi. Punya izinnya tidak merubah GKM menjadi GKP secara izinnya tidak, tapi tidak secara ada. Teknis, secara industri tapi itu bisa. disampaikan ke pihak Inkopol maupun Inkopar tadi bahwa Iya, secara betul. tidak memiliki izin seperti itu. Oke. Kemudian ini kan ada pembagian Pak, dari 200.000 ton ini Pak ya, itu dibagi menjadi ke-8 perusahaan gula rafinasi ini. Ya. Ada yang 20.000, ada yang 12.000, kemudian 25.000. Siapa yang membagi kuota-kuota impor ini untuk masing-masing perusahaan gula rafinasi ini Pak? Ya, kita bagi secara gotong royong aja Pak. Nggak ada yang mimpin. Nggak ada yang mimpin? Iya. Bukan PT Angel yang... Berdasarkan kapasitas masing-masing. Bukan PT Angel yang mimpin ini kan
perusahaan yang pertama kali mendapat dari Inkopkar, Ya Inkopol. sebagai mengkomunikasikannya tentu dari Angel karena Angel pertama kali yang ketemu dengan Inkopol. Oke. Lalu kita sampaikan kepada teman-teman yang lain. Kemudian dasar penunjukannya apa Pak? PT Angel mengajak cuma ke 7 perusahaan ini misalkan. Apa ada kualifikasi khusus yang dipersyaratkan atau asal penunjukan saja? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Kita udah saling tahu di antara 11 pabrik rafinasi itu. Oke. Kemudian kalau distribusi di Inkopol berbeda nggak dengan yang di Inkopkar Pak? Sama Pak. Sama. Seperti Sama. apa Pak? Sama itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Jadi kita mengimpor raw sugar sesuai dengan alokasi masing-masing, kemudian kita produksi menjadi GKP, lalu setelah selesai kita produksi kita laporkan kepada Inkopol. Ini sudah selesai saya produksi berdasarkan alokasi yang kita sepakati. Mikrofonnya silahkan didistribusikan. Ya. Oke. Kemudian Pak, ini kan Inkopol sudah lama Pak ya, tadi 2003 itu sudah menjadi perusahaan gula rafinasi. Kemudian sepengetahuan saudara saksi ini, ketika mengimpor GKM dalam rangka tadi kerjasama dengan penugasan dengan importasi yang biasa tanpa ada kerjasama itu ada bedanya tidak Pak, pada saat itu? Enggak ada Pak. Tidak ada. Enggak ada. Peraturan Menteri Perdagangan yang dipakai sama juga itu juga. Ketentuan peraturan perundangnya itu juga. Di 2015 SK 527, Ya, 2016 17 tahun 2016. SK Mendak 117. Sama. Maksud saya, ketika saudara melakukan perusahaan saudara melakukan importasi GKM, apakah ada peraturan perundangan lain yang digunakan sebagai dasar kerjasama penugasan atau masih sama juga itu? Masih sama. Masih sama. Masih sama juga. Masih sama Pak ya? Iya. Di Permendak 117 di pasal 4 itu mensyaratkan ada kewajiban rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Itu juga tidak dilengkapi oleh PT Angel. Tidak. Tidak. Nah, ketika ini Pak, ini kan pada akhirnya ada permohonan persetujuan dari Angel Product ya. Tadi di 2012 itu pengakuan impor. Itu melalui Inatrade gitu ya, online. Iya. Nah, di form Inatrade itu ada kolom mengupload dokumen rekomendasi Kementerian Perindustrian Pak. Iya. Itu apa yang saudara lakukan ketika dokumen itu tidak ada pada akhirnya? Itu kalau nggak salah ya, kita menggunakan surat penugasan dari kementerian, lalu ditambahkan dengan perjanjian kerjasama kami secara itu siapa yang bilateral. yang punya inisiatif mengupload dokumen yang bukan dokumen sebenarnya yang diminta oleh Inatrade itu Pak? Harusnya kan rekomendasi nih Pak, kenapa harus surat kerjasama, kemudian dokumen lain, itu arahan siapa Pak? Iya, kami menafsirkannya seperti itu bahwa kerjasama ini sama dan surat penugasan dari kementerian itu bisa kami anggap sebagai rekomendasi. Pandangan saya waktu itu seperti itu, karena ini adalah penugasan dalam rangka gula kristal putih, bukan gula kristal rafinasi. Jadi rekomendasi dari perindustrian itu manakala yang kita produksi adalah gula rafinasi. Itu persepsi saudara waktu itu? Persepsi saya. Yang mendapatkan penugasan kan Inkopkar, Inkopol, bukan saudara? Iya, betul. Iya. Ya. Kenapa saudara tidak melakukan konfirmasi ke pihak yang diberi penugasan oleh Kementerian Perdagangan? Dalam ini Inkopol maupun Inkopkar. Jadi konfirmasi yang kami lakukan adalah melihat surat penugasan yang diberikan oleh Menteri Perdagangan kepada Inkopol dan ataupun Inkopkar. Di situ apa jawaban Inkopol? Ada di dalam narasinya surat itu bahwa Inkopol ataupun Inkopkar di dalam melakukan operasi pasar dengan mengolah raw sugar menjadi gula kristal putih yang akan digunakan untuk operasi pasar, itu harus bekerja sama dengan industri gula nasional. Itu yang kami anggap sebagai semacam permit lah dari Kementerian Perdagangan.
sebagai pengganti dari rekomendasi yang lazimnya diberikan kepada kami sebagai industri rafinasi dari perindustrian. Saudara pahami seperti itu? Iya, saya paham seperti itu, Pak. Padahal di Permendag 117 itu secara tegas menyatakan Iya, harus betul, ada Pak. Karena situasinya darurat, Pak. darurat ya. Operasi pasar, iya. Tidak ada surat lain dari Nggak ada, Menteri nggak. Perdagangan. Nggak ada, Pak. Misalkan dalam konteks penugasan dapat mengecualikan Permendag yang ada. Tidak ada. Tidak ada. Karena kan kita tahu Jadi operasi persepsi saudara pasar saja itu. itu bukan situasi normal, Pak. Oke, bukan situasi normal. Bukan situasi normal. Apa yang tidak normal pada saat itu menurut Ya, harga tinggi, harga tinggi? stok kurang. Oke. Dua hal itulah yang saling berkelindang menyebabkan destabilisasi harga di pasar. Itu. Ya. Saudara tahu bahwa tujuan penugasan ini salah satunya untuk stabilisasi Untuk harga menurunkan harga, Pak. dan menjamin ketersediaan stok. Ketersediaan. Ya. Betul. Betul, Pak. Kemudian terkait realisasi impor ini, Pak, kemudian diolah dari GKM menjadi GKP. Itu tentunya ada keuntungan yang diperoleh oleh PT Angel Product. Ini kalau saudara bisa gambarkan, keuntungan yang diperoleh PT Angel Product untuk penugasan ini sama atau lebih besar daripada keuntungan kalau secara reguler saudara memproduksi GKM menjadi GKM, Pak. Seingat saya ya, karena ini operasi pasar, Oke. jadi beda dengan operasi komersial yang lazimnya dilakukan oleh industri rafinasi terhadap industri makanan minuman. Jadi Berapa margin menurut keuntungannya? saya kalau ada keuntungan paling sama, tapi tidak Sama, mungkin lebih besar tapi tidak lebih keuntungan besar. operasi pasar ini. Berarti minimum sama dengan reguler saudara. Iya. Tadi kan saudara bilang ada kekhususan, ada keemergensian di sini kan, ada karena harga naik. Kenapa faktor keuntungan pihak swasta masih menjadi hal yang dipertimbangkan juga, Pak? Tahu nggak alasannya, Pak? Saya nggak tahu. Tidak. Yang jelas perusahaan saudara untung dari kerjasama ini kan? Ya kita untung. Untung ya. Sebenarnya semakin banyak impor, semakin untungnya semakin besar, Pak. Betul. Betul kan? Kalau untung dari satu penugasan, misalkan 100 miliar, 5 penugasan dikali 500 miliar, betul kan? Ya, logis. Saya bacakan juga penugasan terhadap Angel Product itu tidak berhenti di Inkopol, Pak. Nanti ada penugasan lagi yang kedua di Inkopol senilai 111.625, betul Pak? Ribu ton. Saya udah lupa Itu di Oktober. Tadi kan di bulan Mei itu, Pak. Inkopol tahap pertama ada 200.000 ton, kan? Ya, ya. Kemudian ada lagi penugasan kedua di tahun yang sama di tanggal 7 Oktober kalau PT Angel dapat itu, yaitu nilai total ke-6, ini tadi kan 8, Pak. Yang tahap kedua itu hanya 6 perusahaan yang diajakkan. Salah satunya PT Angel. Kuotanya 19.125.000 ton. Ya kan? Total keseluruhannya 111.625. Iya. Ini ceritanya sama dengan yang tadi, Pak. Sama, Pak. Sama. Kemudian, Pak, tidak cukup sampai di situ aja, Pak. Nanti PT Angel dapat lagi, Pak, ini tadi yang dengan PPI, ya kan? Di Januari 2016. Ini dari total 200.000 ton, PT Angel mendapatkan 26.000 ton. Betul, Pak? Nah, kalau dengan PPI gimana ceritanya, Pak? Ini kan beda nih. Kalau PPI ini perusahaan badan usaha milik negara, Pak. Iya. Tadi kan dengan koperasi Inkopkar, Inkopol. Apa yang membedakan kerjasama dua kerjasama tadi dengan ketika kerjasama dalam rangka penugasan kepada PT PPI, Pak? Secara persis saya nggak ingat lagi, tetapi seingat saya ada semacam perjanjian kerjasama. Oke. Disitulah diatur bagaimana gula yang diproduksi oleh katakanlah Angel Product atau rafinasi yang lain itu diserahkan kepada PPI Iya. untuk dilakukan operasi pasar juga, pemenuhan stok juga, stabilisasi harga juga. Tetapi apakah itu dibeli putus atau hanya dititipkan untuk didistribusikan, saya lupa. Tapi beda dengan yang Beda dengan PPI ya. Di Inkopol Kalau tadi dan di Inkopkar. Inkopol itu gula yang sudah jadi kan langsung disalurkan ke pasar. Iya, Tidak betul. dibeli oleh Inkopol, Inkopkar. Kalau dengan PPI, GKP itu kan dibeli pada akhirnya oleh PT PPI, betul Pak? iya. Oke. Harga apa yang digunakan PT PPI ketika membeli GKP yang
berasal dari olahan GKM tadi, Pak? Saya udah lupa Pak Jaksa. Udah. Ada kesepakatan 10, harga 15 yang disepakati oleh Iya ada. PT Tentu PPI saja dengan ada. 8 perusahaan rafinasi ini. Iya, dengan Dasarnya 8 apa, Pak? perusahaan. Ya. Dasarnya apa? Ya dasarnya sebagaimana lazimnya di dalam menentukan harga pokok produksi mengenai komoditi gula ini, kita juga berpatokan ke sana. Ya bagaimana katakanlah ongkos produksi gula kalau kita mengolah dari tebu, kemudian dia keluar dalam bentuk gula kristal putih, itu kan ada ongkosnya tuh Pak. Nah, kita nge-refer ke sana. Oke. Terkait kerjasama dengan PP ini, Pak, dalam hal distribusinya menggunakan distributor kan, Pak? Betul. Ya itu saya nggak terlalu. Ya, siapa yang menentukan distributor itu? Pihak Saya nggak PPI terlalu atau jauh dari mengikuti PT itu. Angel? Ya, Distributor itu yang menentukan PT PPI atau dari PT Angel, Pak? PT PPI saya kira. PPI. Tadi kelewat, Pak. PT PPI seingat saya punya cabang-cabang. Cabang-cabang. Jadi yang menentukan distributor itu PT PPI. Iya. Oke. Polanya gimana? PPI ambil PPI yang dari tahu Pak, cara Angel? menjelaskan itu. Oke. Saya Enggak, nggak- maksud saya distributor itu mengambil barang gula kristal putih ini dari gudangnya PT Angel atau gudang Iya, PPI? betul atas pengetahuan PPI. Atas pengetahuan PPI. Iya. Oke. Berarti PT Angel ini kan ikut atau terlibat dalam 5 penugasan, Pak. Inkopkar 2015, Inkopkar 2016 di bulan Maret, kemudian Inkopkol di tahap pertama di bulan Mei, Inkopkol tahap kedua di bulan Oktober, dan tadi penugasan dengan PT PPI senilai 200.000 ton. Berarti 5 kali penugasan. Iya Pak. 5 kali untung berarti, Pak. Ya kan? Nah, tadi kan saya tanya di awal, Pak. Sebagai perusahaan gula rafinasi harus ada pengetahuan terkait aturan yang digunakan dalam rangka importasi. Ada di 2016 ada Permen Menteri Perdagangan 117 tahun 2016. Ada ketentuan bahwa pemberian izin persetujuan impor itu harus menggunakan kasus dibahas atau berdasarkan kesimpulan dalam rapat koordinasi terbatas. Pernah ada penyampaian dari pihak PPI maupun dari Permendak tidak bahwa penugasan-penugasan yang dikerjasamakan dengan 8 perusahaan rafinasi ini udah dibahas dan diputuskan di dalam rakortas? Minimal ada pemberitahuan atau penyampaian tidak, Pak? Saya udah agak lupa. Lupa. Oke, Pak. Terakhir, Pak. Keuntungan tadi, Pak, yang ini dibukukan, saudara masih ingat berapa sih total keuntungan PT Angel dari kerjasama ini? Tidak tahu. Iya, udah lupa Pak. Lupa ya. Pak Yang Jaksa. tahu catatan keuangan saya, Pak. Ya. Yang tahu catatan keuangan PT Angel siapa? Ya bagian keuangan kami, bagian commerce. Komersil ya. Ya. Oke. Langsung lanjut. Iya, langsung masih ada Oke. 8 saksi lainnya, silakan. Pak Delano ya. Ya Pak. Kalau Pak Delano itu bertiga satu ini ya, satu grup ya, Samora Group ya. Betul. Pak Delano, Pak Edi sama Lulu ya. Betul. Oke. Langsung saja nanti bertukar ini kalau yang tidak bisa menjawab dari pertanyaan saya. Ya. Oke, Pak Delano. Ini Samora Group itu terdiri dari siapa aja, Pak? Perusahaannya, Pak? Sentra Pak, Sentra Utama Jaya, Yang keras, Pak. Sentra Utama Jaya, Sentra Usaha Tamajaya. adalah Pernindo, Direkturnya siapa? Sentra Usaha Tamajaya, Pak? Pak Hansen Setiawan, Pak siapa? Hansen Setiawan, Hansen Setiawan. Kemudian terus Andalan Pernindo, Andalan Furnindo siapa? Wisnu Wisnu Hendraningrat, Wisnu Hendraningrat. Satu lagi Medan Sugar Industry, Medan Sugar Industri. Ya. Siapa direkturnya, Pak? Indra Suryaningrat, Indra, Indra. Ya. Indra Suryaningrat. Suryaningrat. Berarti 3 perusahaan ini dalam kerjasama dengan Inkopol itu satu grup perusahaan Samora Group. iya. Betul. Kalau waktu itu sih, Ya, saudara belum. bertiga ini yang mewakili kepentingan Samora pada saat itu. Ya. Iya, Oke. Kemudian terkait saudara kan jabatannya sebagai legal. iya. Yang pengetahuan saudara apa terkait kerjasama ini? Pernah menghadiri pertemuan-pertemuan atau seperti apa? Iya, mengenai penugasan ini kami
diberikan informasi dari direksi bahwa ini adalah penugasan dari pemerintah kepada PPI. Kemudian PPI meminta tolong kepada kita untuk melakukan pengolahan GKM menjadi gula konsumsi. Ya, saya ketahui. Sudah ikut dalam pertemuan-pertemuan itu? Berapa kali pertemuan, masih ingat nggak? Nggak ingat pastinya sih, tapi Ada saya ikut. pertemuan sebelum penugasan, masih ingat? Ada. Membahas apa itu? Karena saya ditugaskan oleh direksi terkait dengan review perjanjian, Pak. Jadi mengenai apa saja yang disepakati? Masalah harga ada di situ? Tidak. Masalah tonase besarannya berapa yang Belum. Ya. Kapan itu disepakati, Pak? Saya kurang tahu kalau pastinya, tapi itu dibahas bukan dengan kami, Pak. Artinya ketika saudara mereview perjanjian itu sudah ada itu? Pas awal belum ada. Pas akhirnya ada? Pas akhirnya pas mau Saudara tanda pernah tangan tanya sih itu saya. nilai besaran harganya dari mana, tonase dari mana? Pernah konfirmasi nggak ke atasan saudara? Kalau yang pertama kan perjanjian PKS itu memang belum ada tonase ya dan harga yang tanggal 14 Itu kan di Januari ya, pertama di Januari. dengan penugasan PT PPI. Iya, kalau yang di PKS itu memang tidak ada harga, tidak ada tonase. Tidak ada. Baru ada yang Ada perjanjian tentang PJB. kesepakatan harga. Ya, jual beli. Itu yang menentukan siapa? Kesepakatan antara siapa dengan siapa? Sesama direksi atau di bagian legal? Saya nggak ada pembahasan mengenai harga kalau bisa ya. Ini kan saudara di legal Samora lah ya, di Samora. Ya. Saudara tahu bahwa 3 perusahaan Samora ini itu bergerak dalam gula rafinasi. Sedangkan penugasan ini untuk penyediaan gula kristal putih untuk stabilisasi harga. Pernah saudara sampaikan nggak ke pimpinan saudara bahwa ini tidak sesuai dengan core bisnis ketiga perusahaan ini? Ya, pernah ada diskusi internal, tapi saya mendapatkan penjelasan dari direksi bahwa ini adalah penugasan dari pemerintah. Ya, saudara kan bagian legal, maksudnya kalau ada pengecualian, mana surat pengecualian misalkan boleh dikecualikan dalam Permendag itu harus ada tertulis juga. Pernah dimintakan gitu tidak? Atau tidak pernah disampaikan? Ya, karena disampaikannya kan karena ini adalah penugasan juga dari pemerintah, juga yang yang membuat peraturan juga dari pemerintah. Jadi saudara pernah melakukan kajian misalkan atas kerjasama ini secara yuridisnya gimana? Ini masuk tidak secara aturan PT Senta Utama Jaya, Andalan Furnindo, Medan Sugar Industri sebagai perusahaan gula rafinasi bekerja sama dalam penyidikan BKP. Itu kan tidak sesuai dengan core bisnisnya. Pernah dilakukan kajian itu ya? Ya, mohon izin Pak Jaksa. Jadi kala itu juga di 2016 ya. Saya memang juga masih senior staff, saya juga diperintahkannya adalah untuk mereview perjanjian. Jadi perjanjian tentunya terkait dengan hak dan kewajiban, terus konsistensi antar pasal dan penyelesaian perselisihan. Itu sih yang maksud saya saudara kan bagian legal, bagian hukumnya, sudah saksi ya, yang paham tentang hukumnya. Artinya terkait importasi ini kan ada Permendag 117 tadi, ya kan, secara limitatif jelas itu pasal 4 harus ada rekomendasi. Ketika kerjasama ini ada tidak ditemukan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian seperti itu kan? Ya, mohon izin kalau rekomendasi memang bukan saya yang melakukan pengurusan perizinan impor, Pak. Siapa? Bagian lain? Bagian impor, Pak. Tapi saudara tahu ini bahwa 3 perusahaan ini gula rafinasi bekerja sama untuk penyediaan GKP. Sudah disampaikan tadi, tidak ada. Iya. Begitu. Kemudian di bagian legal apalagi Pak yang direview Pak? Itu Pak terkait dengan hak dan kewajiban, konsistensi antar pasal sama penyelesaian perselisihan. 3 itu. Pertemuan sebelum penugasan itu dilakukan berapa kali ya, saudara saksi? Masih ingat ya? Saya nggak ingat pastinya, tapi 2 kali lebih mungkin ada. Dua kali lebih, baru nanti ada pertemuan tingkat direksi seperti itu. Saya nggak tahu pastinya, tapi sepertinya memang ada gitu. Pada akhirnya masih ingat ya tanggal berapa dilakukan perjanjian antara PT PPI dengan 8 perusahaan rafinasi ini? Kalau yang PKS itu kalau nggak salah tanggal 14 ya, tanggal 14. Kalau yang PJB 22 ya. 14. Pada akhirnya dilaksanakan perjanjian ini seperti itu? Iya betul. Saudara sampai mana kalau bagian legal? Sampai ya perjanjian. Sampai perjanjian. Ya. Pelaksanaan tidak ikut? Tidak ikut. Saya lanjut ke saksi berikutnya. Pak Edi ya. Oh ini manajer impor ya. Iya. Nah, saya langsung ke
mekanisme permohonan PI ya. Iya. Itu kan melalui Inatrade. Inatrade. Ketika saudara yang input Inatrade itu Iya. untuk 3 perusahaan ini. Betul. Coba mekanismenya gimana, Pak? Jadi kalau untuk yang reguler emang menggunakan rekomendasi Iya. jaksa. Kemudian untuk karena ini adalah penugasan dan tidak ada rekomendasi, saya sempat ke UPP untuk klarifikasi. Jika UPP itu apa, Pak? Unit Pelayanan Perizinan di Kemendak. Kemendak. Nah. Saudara sempat klarifikasi. Iya. Kemudian apa respon dari sana? Jika tidak ada rekomendasi, coba dimasukkan yang ada gitu loh. Oke. Perjanjian tidak sama pada saat itu. Itu secara sistem aplikasi Inatrade itu ketika dokumen apa saja diupload bisa tidak ada penolakan seperti itu. Saya tidak tahu untuk dokumen Tidak. apa saja, tapi yang saya masukkan hanya perjanjian kerjasama. Itu saudara laporkan ke direksi saudara. Laporkan. Laporkan. Pak Hansen, Pak siapa? Pak Indra, Wisnu, Pak Indra. Apa tanggapan mereka? Coba dimasukkan. Coba dimasukkan. Akhirnya ketika mengganti dokumen rekomendasi dengan perjanjian kerjasama diterima oleh Inatrade. Akhirnya persetujuan impornya keluar. Ada Ada. keluar ya. Iya. Ini kan saudara lama juga mengurus rekomendasi dari Kementerian Perindustrian ya. Sebetulnya apa saja detailnya itu yang ada di ini? Data-data apa aja atau informasi apa saja yang sebetulnya harus ada di dalam surat rekomendasi? Realisasi impor harus ada tidak? Realisasi impor Harus ada iya. kan? Realisasi produksi Dari sebelumnya? produksi ada. ada. Realisasi distribusi harusnya ada. Realisasi impor sebelumnya Iya. harusnya ada. Realisasi rencana produksi ke depannya Iya. harusnya ada. Rencana distribusi Iya. harusnya ada, tapi itu tidak dipenuhi. Betul? Diganti dengan dokumen perjanjian Perjanjian kerjasama. Betul ya? Iya. Oke. Sepengetahuan saudara, berapa PI yang keluar untuk ketiga perusahaan ini? Untuk PPI 1, Untuk PPI masing-masing 1. masing-masing 1 ya. Masih ingat berapa tonasenya? Untuk Sentra Jaya 27.200. 27.200 ya. Ya. Kemudian Untuk Andalan Furnindo Andalan Furnindo 16.000 16.000 dan untuk Medan Sugar Industry itu 21.200. itu di Januari 2016 ya. Iya. Untuk penugasan Inkopol Nah, berapa didapat? untuk Inkopol Sentra Usaha Tamajaya 25.000, Iya, Andalan Furnindo 30.000, 30.000. Medan Sugar Industry 50.000. Ini Inkopol tahap pertama di bulan Mei, betul ya? Iya betul. Di Inkopol tahap kedua di Oktober, Sentra Usaha Tamajaya 20.000, kemudian Andalan Furnindo 22.500, ya. Medan Sugar Industry 15.000. Oke. Berarti ada 3 PI ya, masing-masing perusahaan ya. Iya. Untuk 3 penugasan yang berbeda ya. Iya. Yang di bulan Januari itu penugasan dengan PT PPI. Kemudian yang Inkopol. kedua Inkopol dua tahap penugasan. Iya. Berarti PT Sentra Usaha Tama, PT Andalan Furnindo, PT Medan Sugar Industry itu ikut di dalam 3 klaster ya. Tadi klaster Inkopol yang tahap 1 2 dan PT PPI. Kemudian realisasinya berapa? Sudah masih ingat? Realisasinya 100%. Berapa? 100%. 100%. Oke. Nah, untuk yang tadi, untuk Inkopol dan Inkopol tahap 1 dan 2 itu tidak ada nilai pembelian kan? Dari Inkopol ini tidak dibeli maksudnya. Gula kristal putih yang olahan PT Sentra Utama Andalan Furnindo itu langsung diserahkan ke Inkopol, gitu. Saya tidak tahu kalau Tidak mereka tahu. karena Oh, saya saudara di bagian itu aja impor. ya? Berarti nanti di bagian dulu ya. Langsung aja ke Lulu Mayfinia ya. Akunting ya. Iya Pak. Saya nanti langsung mewakili 3 perusahaan tadi ya. Iya Pak. Oke. Jadi keuangan Sentra Usaha Tama, kemudian Andalan Furnindo dan Medan Sugar Industry, betul. Betul Pak. Bisa dijelaskan tadi terkait
penugasan pertama dengan PT PPI, total realisasinya berapa? Nilai pembelian. Nilai pembelian. Ya. Ini kan gula kristal mentah yang diimpor oleh 3 perusahaan Samoura ini pada akhirnya diolah menjadi GKP. Kemudian dibeli oleh PT PPI, betul ya? Nah, berapa nilai pembeliannya? Langsung total pun nggak masalah, Mas. Untuk andalan Furnindo penjualan GKP ke PT PPI gitu ya Pak? Ya. Andalan Furnindo untuk penjualan ke PT PPI itu totalnya adalah 136 M. Itu untuk penugasan PPI ya? Atau Betul. keseluruhan? Lalu untuk itu belum tidak termasuk dengan pajak PPh 1,5%. Iya. Itu untuk penugasan yang mana? Ini untuk yang andalan Furnindo ke PPI. PPI. Kalau yang dengan Inkopol tidak ada ya, kalau pembelian ya? Kalau untuk Inkopol di sini saya enggak. Tidak ada. Kemudian untuk itu 2 perusahaan yang lain, andalan Furnindo, Oke. Sentra Usaha Tama. Kalau untuk Sentra Usaha Tamajaya itu totalnya adalah 232,56 belum termasuk PPh 1,5%. Kemudian satu lagi? Untuk PPI dari Medan Sugar ke PPI itu total nilainya 181,26 belum termasuk PPh 1,5%. Oke. Itu nilai realisasi pembeliannya ya. Sekarang saya tanya keuntungan masing-masing perusahaan, saudara saksi ya. Bisa Oke. dijelaskan? Ya. Kalau untuk andalan Furnindo dengan keuntungannya itu dihitung dari harga penjualan dikurang dengan total beban setelah pajak. Iya. Itu dikurang juga dengan PPh 1,5%. Berarti nilai keuntungannya itu untuk andalan di 14,3 M. Itu untuk dengan PPI ya. Kemudian Betul, 2 perusahaan lainnya? Untuk Sentra Usaha Tamajaya dengan komposisi yang sama yaitu dari harga jual dikurang dengan total beban setelah pajak dan PPh 1,5% dengan nilai keuntungan di 22,8. Oke. Satu lagi? Untuk Medan Sugar Industri dengan komposisi yang sama di harga jual dikurangi dengan total beban setelah pajak dan dikurangi dengan PPh 1,5%, nilai keuntungannya di 2 M. Oke. Ini keuntungan-keuntungan yang didapat dari kerjasama dalam konteks penugasan ini, saudara kan bagian akuntansi ya. Itu marginnya hampir sama dengan ketika ada importasi reguler atau lebih kecil atau lebih besar keuntungan yang didapat? Kurang lebihnya sama Pak. Sama ya, sama kan. Kemudian pajak-pajak yang dibayarkan ketika barang itu masuk, itu ada biaya masuk plus PDRI ya? Betul Pak. Kemudian khusus andalan Furnindo, ini kan ada apa? Andalan Furnindo dan Medan Sugar Industri ya. Ini memiliki fasilitas pembebasan biaya masuk, ya kan? Betul Pak. Betul. Itu digunakan juga dalam ini. Betul Pak. Kenapa digunakan? Ini kan konteksnya berbeda. Kenapa meminta pembebasan biaya masuk bahan baku raw sugar? Padahal ini kan untuk penugasan. Tidak tahu, saudara. Tidak tahu. Siapa yang menentukan? Direksi. Ya. Berarti kan ada biaya masuk yang tidak dibayarkan karena menggunakan fasilitas yang tadi, fasilitas pembebasan biaya masuk tadi ya. Bukan tidak dibayarkan, tapi karena PT Andalan Furnindo dan PT Medan Sugar Industri mendapatkan fasilitas. Nah, itu fasilitasnya itu untuk kerjasama apa? PKPN kan? PKPM ya. Kita sebutnya fasilitas TKDN. TKDN. Itu ada kaitannya dengan penugasan dari tidak kan? Fasilitas TKDN-nya itu kan Commissioning gitu ya. Iya, karena untuk Uji coba pabrik baru. Nah, kenapa fasilitas untuk uji coba pabrik digunakan dalam penugasan ini?
Untuk itu saya tidak tahu Pak. Yang jelas digunakan ini ya fasilitas biaya masuk. Betul. Inti untuk andalan Furnindo dan Medan Sugar Sugar. Industri ya. Oke. Kalau HPP pabriknya sendiri berapa, saudara saksi? Untuk HPP, untuk HPP pabrik berapa, harga penjualan dari pabrik ke PT PPI berapa? kalau untuk andalan Furnindo menjual ke PPI di harga 9.000, 9.000. 9 juta per metrik ton. Oke. Untuk total beban setelah pajak untuk andalan Furnindo di 7.923,967,92. Oke. Jadi harga jualnya 9.000 ya per kilo ya. Betul. HPP-nya berapa kalau andalan Furnindo? HPP itu di kita itu total beban setelah pajak Iya. itu di 7923,967,92. Ada selisih dari 9.000 ke angka tadi ya. Itu Betul. margin keuntungan andalan Furnindo. Betul. Kalau PT Ada Sentral- juga, maaf Pak, ada juga PPh 1,5%. Iya. Oke. Kemudian PT Sentra Usaha Tamajaya berapa? Untuk PT Sentra Usaha Tamajaya sama harga jualnya 9 juta. Total beban setelah pajaknya di 7979,893,57. Oke. Ditambah Satu lagi? dengan PPh 1,5%. Satu lagi tadi yang belum apa? Andalan ya. Medan Sugar Industri. Untuk MSC di harga jual 9 juta, total beban setelah pajak di 8764634 ditambah dengan PPh 1,5% yaitu 135.000. Sama tadi margin tadi ada selisih itu keuntungan. Betul, dari- Pak. Oke ya. Oke, tadi 3 perusahaan udah cukup ya. Lanjut ke Pak Gusti Purba ya. Iya Pak. Gusti Putra. Putra. Oh Putra Iya, ya. Maaf Pak. Akunting PT Permata Dunia Sukses Utama. PDSU ya. Betul Pak. Oke. Bisa dijelaskan Pak, langsung saja tadi. Saudara terlibat di dalam ini enggak pengajuan PI tadi? Tidak. Tidak. Apa yang saudara ini akuntansinya saja? Hanya akuntansi. Oh, berapa realisasi dari kerjasama dengan ini terkait berapa penugasan Pak? Berdasarkan data ada PPI sama Inkopol Pak. Oh, Inkopol tahap pertama, tahap kedua. Oh kalau saya cuma taunya Inkopol Pak. Oh, Inkopol. dua-duanya ya. Inkopol yang bulan Mei dan Oktober. Ada 2 kali ya. Saya taunya total Inkopol itu 25.500. Ya. Di bulan Mei itu ada PI terkait kerjasama dengan Inkopol itu 25.500. Kemudian ada juga di bulan Oktober 15.000. 15.000. Betul Pak? Saya taunya yang 25.500 Pak Inkopol. Kalau yang dengan PPI tahu? PPI 16.000. 16.000. Iya. Kalau yang 15.000 satu lagi? Oh saya Yang PI tanggal 13 Oktober? kalau berdasarkan data yang saya pegang hanya Inkopol 25.500 dan PPI 16.000 Pak. Oke. Ada satu lagi deh Pak. Nanti dikonfirmasi dulu ya. Yang PI 13 Oktober 15.000 ton. Oke, sekarang bisa dijelaskan HPP-nya dari PDSU berapa Pak? Kalau HPP-nya dalam rupiah itu di rata-rata 7.700 Pak. Berapa? 7.700 per kilo. 700 per kilo. Ya. Dijual ke PPI? Kalau yang PPI itu harganya 9.000 9.000 sama ya? sama. Berarti selisihnya itu margin keuntungannya. Betul Pak? Iya. Betul. Oke. Realisasinya berapa ton Pak? Itu kan di Mei 2016 itu 25.500. Berapa yang menjadi GKP-nya Pak? Yang raw sugar-nya kan 25.500, Ya. Inkopol jadi finish good-nya itu atau barang jadinya 24.225. GKP. Ya, betul. Kemudian yang 16.000 16.000 jadi barang jadinya 15.200. Jadinya 15.200. itulah selisih marginnya yang keuntungan yang PDSU ya. Betul, Pak. Oke. Yang tadi, betul. Ini di periode 2016 aja ya? Ya, itu hanya 2016. Oke. Kalau untuk pengurusan PI siapa Pak yang ininya? Sorry ya, tadi 13 Oktober udah di luar Pak Tamu Lembong ya?
Saudara tidak tahu ya? Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Oke, lanjut sekarang ke Pak Hengki ya. Pak Hengki sama Pak Kus ya, sama ya. Nanti jawab barengan aja ya. Yang direkturnya sama Pak Hengki ya? Saya waktu itu Direktur Keuangan, Pak. Direktur Keuangan. Kalau Pak Kus sebagai apa? Manajer akunting, Pak. Akunting. Yang input data Inatrade siapa? Oh, bagian legal, Pak. Bagian legal. Iya, Oke. beda. Kalau bagian akunting aja langsung. PT Berkah Makmur Manis ini berapa ini, Pak? Berapa penugasan ikut? 3 kali penugasan, PPI 33.600, Inkopol 20.000 dan 33.600. ya, Kemudian Inkopol dan Puskopol 20.000 masing-masing. 20.000 ya? Ya. Betul. Terus realisasi GKP-nya berapa, Pak? Realisasi 100%, Pak. 100%. Ini sama Sorry, Pak, sorry. 19.000 ya? Untuk yang PPI 31.920. Untuk yang Inkopol dan Puskopol masing-masing 19.000, Pak. Oke. Ke Pak Hengki dulu deh, Pak Hengki. Pak Hengki kan direktur ini, ya kan? Ya. Core bisnisnya PT Berkah Maaf, Makmur Manis. maaf, Pak. Ini pendengaran telinga kiri saya ada gangguan. Saya nanti minta bantuan. Ya, boleh. Iya ya. Oke. Ya. Nanti dibantu dengan Pak Kus ya. Ya, Pak. Pak Hengki kan direktur PT Berkah Makmur Manis. Tahu bahwa core bisnisnya PT Berkah Makmur Manis ini adalah perusahaan gula rafinasi. Iya, kasih tahu dulu, betul ya? Betul. Nah, coba saudara jelaskan mengapa perusahaan saudara yang core bisnisnya perusahaan gula rafinasi bekerja sama dalam rangka penugasan untuk pengadaan gula kristal putih yang core bisnisnya lain dengan perusahaan saudara. Pak, saya ini kan Direktur Keuangan, Pak. Ya. Jadi kalau menurut kita itu kalau secara normal adalah GKR kita jual. Nah, kalau ada penugasan baru buat GKP. Ya. Biasanya. Maksud saya itu penugasan sudah tahu apa dasarnya penugasan, kemudian aturan yang tadi kan saya tanya juga ke saksi sebelumnya. Untuk penugasan ternyata peraturan perundang-undangnya masih sama Permendag 117 kalau di 2016. Saudara tahu aturan yang mengatur tentang importasi gula di 2016 itu selain Permendag 117 ada lagi tidak? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Saudara direktur loh. Keuangan tapi, Pak. Oh, keuangan ya. Ya, jadi Harusnya seperti tahu juga. Itu. Jadi dasar kerjasamanya penugasan menurut saudara. Itu penyampaian dari siapa, saudara saksi? Oh, dari pimpinan, Pak. Siapa? Pimpinan. Siapa pimpinan tuh, Pak? Pimpinan. Namanya siapa direktur? Pak Hans Farita. Oh, Pak Hans Farita yang jadi tersangka juga di perkara lain. Oke. Dijelaskan juga oleh Pak Hans, tahu berarti Pak Hans bahwa ini tidak sesuai dengan core business ya, tidak tahu. Tadi realisasi impor sudah ya. Keuntungan totalnya berapa, Pak? Yang diperoleh oleh Kalau keuntungan penugasan kami tidak dapat merinci satu persatu, Pak, karena totalnya saja, Pak? Tahu. karena unit cost kita gabungan, Pak, unit costnya, karena kan maksudnya satu, Pak, jadi kita nggak bisa memisahkan berapa keuntungan. Campur ya, gitu, campur dengan yang reguler. ya. Tapi ada keuntungan kan? Keuntungan kita bisa lihat dari laporan keuangan kita setahun, Pak. Tahun ya? Ya. Oh. Lebih besar mana keuntungan penugasan sama reguler? Ada? Kurang lebih sama Lihat. sih, Pak. Sama ya? Ya, sama. Oke. Kalau gitu lanjut ke Pak Nugroho Adi ya. Pak Nugroho Ya, Adi Pak. di Dharmapala Usaha Sukses, Pak. Betul, Pak. Yang mengajukan PI Bapak? Bukan, Pak. Bukan. Saudara terlibat dalam apa, Pak? Ini Saya di masalah bagian penjualan, Pak. penjualan. Iya. Dharmapala ini berapa ini dapat kuota impornya, Pak? Kami mendapatkan dari penugasan Inkopol itu 17.500, Iya. kemudian Bulog 28.000, Pak. Oke. Inkopol berapa? 17.500. Itu realisasinya berapa, Pak? Semua realisasi, Pak. Ada penyusutan kan 16.000. Iya, saya nggak tahu kejual yang lain itu kemana, saya belum tahu, Pak. Sama, Pak Dharmapala juga kan perusahaan gula rafinasi seperti itu. Betul, Pak. Perintah pimpinan seperti itu, tetap lakukan kerjasama. Betul. Oke. Ketika input Inatrade bukan saudara ya? Bukan, Pak.
Oke. Pajak yang dibayarkan tahu Pak? Pajak apa? Saya tidak tahu Pak, bagian keuangan yang tahu Pak. GKM atau pajak importasi GKP? Pajak impor GKM, betul Pak. GKM, ya. Bukan GKP ya? Bukan Pak. Bukan. Kemudian terakhir ke Pak Irdanul ya? Ya Pak. Pak Akhyar ya? Ya. Ini bagian head legal PT KTM ya? Ya. Nah, PT KTM ini kan beda sendiri Pak ya? Iya Pak. Beda sendiri. Ketika 8 perusahaan rafinasi sudah bekerja sama, baru PT KTM sendiri nyusul kan? Benar. Di pertengahan bulan. Besar. Ya, Pertengahan tahun. ya. Ya. Bisa dijelaskan gimana Pak ceritanya? Yang setahu saya ada ada kerjasama dari direksi yang lama dengan PPI Pak. Iya. Kemudian Ini ditindaklanjuti. direkturnya siapa Pak? Direktur utamanya Pak Ali Sanjaya. Sanjaya. Direksi di bawahnya itu Pak Sugiarto almarhum. Oke. Ini PT KTM itu bekerja sama dengan PPI, diundang PT PPI atau PT KTM udah tahu rekan-rekannya mendapat kuota impor dari penugasan baru menyodorkan diri kerjasama dengan Saya nggak paham, tahunya Pak Sugiarto yang PIC-nya waktu itu Pak. almarhum Pak Sugiarto-nya. Iya. Terus kelanjutannya gimana Pak? Setelah itu ada kerjasama Ada kerjasama dan setelah di itu bulan apa Pak? bulan Juni, Bulan Juni tanggal 7 2016. kalau saya nggak salah. Oke. PT Kebun Tebu Mas ini kan berbeda ya. Ini bisa mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih ya. Kita produksinya gula kristal putih Pak, Putih, berbasis tebu gitu. Putih. Ya. Izinnya ya. Izinnya dan juga punya Tapi berbasis tebu. tebu, punya Bukan dari- SNI dan BPOM juga punya Bukan, GKP. GKP yang bahan bakunya dari gula kristal mentah bukan. Basisnya tebu Pak, perkebunan Tebu, tebu. Ya. Berarti punya kebun tebu sendiri. Punya kebun tebu sendiri dan Kampung mitra. Tebu dari petani juga. Ya, mitra dan kebun sendiri Pak. Oke. Pada akhirnya kan tanggal berapa mendapatkan PI penugasan kerjasama dengan PT PPI Pak? Tanggal 14 Juni kalau saya nggak salah. Berapa nilai importasinya Pak? Berapa? Yang diizinkan kita mengimpor GKM sebanyak 111.000 ton 111.000 ton. untuk diolah menjadi GKP sebanyak 100.000 ton. 111.000 ton itu permintaan dari PT KTM atau yang dikasih oleh PT PPI? Tentunya berdasarkan permintaan kita mengingat Permintaan. efisiensi dan rendemen di pabrik Pak. Pada akhirnya Pak, dari 111.000 ton itu seluruhnya terrealisasi dibeli oleh PT Terrealisasi sebenarnya. oleh PT PPI. Oh enggak, 111.000 itu realisasi impor kita. Ya. Diolah menjadi 100.000 ton, tapi yang bisa diambil oleh PPI hanya 12.000. Berapa? 12.000. Hanya 12.000 ton. 12.000 ton. Dari 100.000 ton. Dari Berarti 100.000. ada 87 something. 7 ton Ya, 87.000 ton yang nggak dibeli. yang tidak terbeli. Ya. Terus dikemanain ini gulanya Pak? Kita terpaksa minta kebijakan dari PPI sehingga kita mendapat kuasa dari PPI untuk menjual sendiri ke distributor. Jual ke distributor Iya. sendiri? Iya. Ke masyarakat sendiri jual? Ya, langsung ke distributor yang ada di Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa Timur. Ini kan konteks kerjasamanya penugasan Pak. Ya. Kenapa bisa jadi ujung-ujungnya terakhirnya jual sendiri dengan menggunakan mekanisme PT KTM sendiri? Karena KTM kan industri Pak, jadi tidak bisa untuk retail ke pasar, menyentuh pasar langsung konsumen. Mereka kita menggunakan distributor, tetapi dengan harga yang ditetapkan oleh PPI itu di bawah harga AIT yang ada berlaku pada waktu. Di bulan Juni itu udah ada HPP ini ya baru ya? Ya, sudah ada Pak. Berapa nilai pembelian yang 12.000 tadi? 11.100 kalau saya nggak salah. 11.100. Ya, per kilo. Kalau sisanya itu dijual berapa? Ada yang dijual 9.000 dan 10.000. Oke. Karena waktu itu harga pasar sudah jatuh. Tapi itu tidak menggunakan mekanisme itu operasi pasar. Tidak, karena kita industri nggak bisa jual ke pasar langsung. Berarti tidak sesuai dengan tujuan di awal Pak. Ini kan kerjasamanya dalam rangka penugasan. Tapi kita berpikirnya kan tujuannya stabilisasi harga. Jadi kita masih tak menjual harga di bawah harga eceran tertinggi, sehingga nanti kita prediksi sampai ke konsumennya itu sudah masih di bawah HET gitu Pak. Tadi berapa? 87.000 ton. 7.000 itu Ya. ketika dipasarkan itu masih ada keterlibatan PPI enggak? Enggak. Tapi kita ada laporan melalui Sukopindo. Ya, bagaimana PPI bisa ngontrol misalkan operasi pasar di Dari Sukopindo Pak. laporan by dokumen saja? Iya, dari Sukopindo. Faktanya nggak ada orang PPI yang ikut Enggak, karena udah dikuasakan ke KTM. itu ya. Ya. Terus dari yang tadi yang 12.000 itu berapa keuntungannya Pak? Khusus yang 12.000 ya, yang di pembelian dari
ATM oleh PPT? Kalau menurut catatan dari masyarakat kita itu kita masih rugi Pak. Kenapa? Masih rugi waktu itu. Nggak HPP di 2000? Dan HPP itu kita... HPP saudara berapa di KTM? Kan tadi nilai pembeliannya 9.100. Ya, kita ini berdasarkan hitungan dari akunting Pak yang saya bacakan. Kita bicara yang 80.000 ya? Ya, karena kan waktu kita beli Grow Sugar itu di sekitar bulan Juni itu harga gula internasional dan harga gula lokal itu sudah tinggi Pak. Ya. Jadi kita beli harga Raw Sugar itu pokoknya di sekitaran 7.200-an sudah harga Raw Sugar internasional waktu itu. Ya. Sehingga harga pokok kita itu adalah 9.910. Dan kita harga pokok kita berikut dengan bunga dan harga pokok berikut bunga dan PPN itu 11.341. Harga kita jual ke PPI 11.100, maka kita menderita rugi Rp241 per kilogram. Kalau PT KTM sendiri sebelum kerjasama dengan PT PPI ini pernah melakukan importasi GKM juga? Pernah sekali untuk commissioning, karena pabrik kita tuh baru melakukan produksi komersial tuh baru mulai produksi itu tahun 2015. Hanya untuk commissioning waktu itu. Uji coba mesin. Ya. Itu yang tadi ada yang pembebasan biaya masuk. Enggak, kita bayar. Bayar. Ya, kita nggak ada fasilitas. Terus ketika impor ini yang penugasan ini menggunakan biaya apa? Biaya GKM masuknya ya? Iya, karena sesuai dengan PI di situ kan disebut tarif posnya itu adalah GKM. Jadi kita bayar sesuai dengan yang disebut dalam PI. Tarif posnya HS code-nya itu GKM, Pak. Sama PT KTM juga tidak ada rekomendasinya ya? Jadi saya ceritakan sedikit pada waktu kita menerima perjanjian bersama, kan kita harus memasukkan ke Kemendak untuk perjanjian PI. Nah, waktu staf saya mau memasukkan input, kan ditanyakan oleh saya, Pak ini nggak ada rekomendasi dari Kemenperin. Jadi kan kalau salah satu rekomendasi dari Kemenperin itu kita harus punya rencana penjualan. Ya, yang tadi ada detail. Ya, ada semua. Karena kalau kita pabrik baru, berarti kan yang awal-awal itu kita bisa buat pernyataan bila kita tidak punya itu. Tapi kan kita harus punya rencana penjualan. Makanya saya tanyakan kepada PPI, dan PPI bilang nggak perlu minta rekomendasi dari Menperin, tapi langsung aja ke Mendak. Itu arahan dari PPI yang dari PPI. Tadi arahan orang Kementerian. Kalau kita kan tahunya PPI penugasan PPI, jadi kita kembali ke PPI, Pak. Tapi di dasar surat kesepakatan maupun kerjasama tidak ada klausal itu bisa mengecualikan Permendak juga tidak ada. Tidak ada. Cukup ya, sedikit aja. Terus saudara saksi Pak Andi, saya selaku konsultan PT Eksporter. Bahwa di sana tadi ketentuannya diatur dalam Mic-nya bro. dalam Permendak 117/2015 yang berlaku 1 Januari 2016. Kalau di ketentuan tersebut gula itu dibagi berapa macam? Gula dibagi 3 macam. Gula kristal mentah, gula kristal rafinasi, dan gula kristal putih. Terus saudara saksi tahu pembagian tersebut gunanya untuk apa? Untuk apa? Iya. Iya pasti, karena itu yang ada di realitas perdagangan kita. Jadi kalau gula kristal mentah gunanya adalah sebagai bahan baku untuk kita olah menjadi gula kristal rafinasi dan juga bisa menjadi gula kristal putih. Lalu gula kristal rafinasi yang kita olah tadi itu diperuntukkan untuk konsumsi industri makanan dan minuman, industri makanan minuman dan bahkan farmasi, obat-obatan. Lalu gula kristal putih itu digunakan untuk konsumsi umum, konsumsi rumah tangga. Apakah gula rafinasi boleh dipasarkan untuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat? Tidak boleh. Siapakah yang berhak mendatangkan atau mengimpor gula rafinasi atau maupun gula putih? Yang berhak mengimpor gula rafinasi adalah perusahaan yang memiliki angka pengenal
importir umum. Kalau yang bisa mengimpor gula kristal mentah itu adalah perusahaan yang memiliki angka pengenal importir produsen APP. Kalau gula putih? Gula putih APU. Cukup ya. Kepada saksi Edi Chandra, ya, saudara tadi mengatakan saudara menginput Kinatren langsung ke UPT Kemendak, seperti itu. Ya, maksudnya Ya. Saya melakukan klarifikasi ke UPP menanyakan bahwa kalau tidak ada rekomendasi apa yang diupload. Ya, itu lalu saudara katakan ada yang reguler. Nah ini saudara langsung menginput kalau yang reguler melalui perindustrian. Kalau yang reguler pertama kita Mengajukannya. mengajukan rekomendasi, setelah rekomendasi keluar baru di Ya alurnya langsung ke Kementerian Perindustrian atau INSW dulu. Pada saat 2015 masih menggunakan SINAS. Oh Sinas, Ya. jadi langsung ke Kemendak. Perindustrian. Perindustrian Dulu. Yang layaknya itu memang melalui perindustrian, minta keluar rekomendasi, lalu ke Perindak. Keluar baru diinput ke Kemendak. Lalu saudara tidak bertanya kepada perindustrian. Ini kan seharusnya memang layaknya seperti ini. Bagaimana Pak pengetahuan perindustrian sehingga langsung ke penugasan ke Perindak? Karena ini adalah penugasan ya. Penugasan pemerintah. Enggak, ini yang tidak biasa. Ya. Saudara kan yang sebenarnya reguler sudah hal biasa. Apakah saudara koordinasi konfirmasi dulu ke perindustrian? Ini seperti apa kalau ada seperti ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi tidak sepengetahuan perindustrian ya. Ya. Nah, langsung ke Perindak yang lalu atas syaratnya Perindak masukkan yang ada penugasan. Ya. Jadi dari poin yang isian yang seharusnya rekomendasi dari perindustrian saudara isi penugasan. diupload. Diupload dan itu di desain langsung masuk ke Perindak ya. Ya. Kasih Menteri. Ya, Mulia. Silakan. Satu lagi, Mulia. Untuk apa dari Pak Andi ya, dari Angel ya. Tadi saksi sampaikan bahwa ini karena alasan situasi nggak normal seperti itu ya. Nah, kemudian dilakukan operasi pasar kan seperti itu ya. Nah, kemudian terkait dengan operasi pasar itu saksi berikut mungkin dengan rekan-rekan di 8 perusahaan ini diajak diskusi nggak terkait dengan sasaran itu ada di mana, terus kemudian mengacu ada dasarnya apa gitu, apa wilayah-wilayah tertentu di mana gitu, ada nggak di situ? Iya, kami di briefing oleh instansi yang mendapatkan penugasan, Pak. Siapa itu? Ya, dalam hal ini PPI? ada Inkopol, ada Inkopkar, ada PPI. Nah, di dalam briefing itu dibahas apa? Nanti ini durasinya berapa lama, kemudian lokasinya ada di mana gitu, ada nggak sih dijelaskan? Ya, betul. Betul, Pak. Ya, bisa disebutkan apa yang disampaikan di situ? Disebutkan lokasi distribusinya, lokasi operasi pasar sampai ke daerah-daerah terluar ya. Kemudian termasuk volume yang harus kita distribusikan di sana pada harga berapa dan dalam jangka waktu tertentu. Bisa disebutkan untuk lokasinya di mana, kemudian apa, berapa lama durasi di dalam melakukan operasi pasar? Yang saya ingat ya Pak ya, Iya. kita pernah di Kalimantan Barat di daerah perbatasan tuh, Entikong. Entikong. Ya, di Kalimantan Barat di daerah lain juga ada. Lalu kita pernah di Manado. Ya, ada juga di Tanjung Pinang. Kalbar. Ya, di Kalbar itu Kalbar, ya. Entikong dan Kota Pontianak sendiri. Lalu NTT. Perbatasan itu di. Kira-kira ada berapa wilayah khusus untuk yang dijadikan sasaran di dalam operasi pasar?
Hampir semua daerah-daerah di luar Jawa. Mungkin saya sebutkan Entikong. Ya, Entikong kan Kalimantan Barat. Ya. Aruk. Kemudian Menados, Aruk, Provinsi Sulawesi Utara. Nanga. Ya. Aruk, Nanga, Badau, Kalbar. Oh iya, saya kurang ingat itu kalau yang. Saya ingat kembali terkait Motamasin NTT. Ya. Ya. NTT. NTT sekitar daerah Belu dan Atambua. Di Papua di mana? Waktu itu direncanakan di SKO. Di SKO ya. Iya. Nah, tapi saya nggak ikut terus terang aja di situ. Baik. Kemudian terkait dengan durasi berapa lama di dalam melakukan operasi pasar di situ disebutkan nggak, dibahas nggak? Itu diatur oleh Kementerian Perdagangan bahwa operasi pasar itu harus mencapai target untuk sekian bulan. Ya, harga akan kembali stabil. Pada tahun berapa Pak? Saya kurang begitu Pak. 2015? Iya. Bulan apa untuk durasinya? Sampai berapa lama gitu? Waktu itu Desember, akhir tahun 2015? Iya, kan menjelang Lebaran waktu itu, lalu sampai akhir tahun. Akhir tahun ya. Iya. Terkait dengan briefing di situ dari pihak terkait ya, mungkin dari Kopkar, Inkopol dan PPI, itu disampaikan nggak? Ini berdasarkan dari aturan siapa gitu? Apakah ada peraturan dari Kementerian Perdagangan atau aturan dari Kemenperin atau aturan dari kesepakatan dari pihak-pihak 8 perusahaan itu? Iya, tentu semua disampaikan berdasarkan aturan dari Kementerian Perdagangan. Ya. Jadi tugas-tugas Kementerian Perdagangan yang diberikan kepada institusi yang mendapatkan penugasan. Pada waktu itu aturan siapa waktu itu yang menjabat di situ? Apakah pada eranya Pak Lembong atau sebelumnya? Iya, seingat saya di era Pak Lembong. Era Pak Lembong ya. Iya. Baik. Kemudian terkait dengan itu mengatur di dalam satu aturan ya, dalam satu surat ya, atau semacam persetujuan perpanjangan waktu atau seperti itu, ada nggak? Dibahas nggak situ? Tahu nggak? Oh, saya udah lupa itu Pak. Tapi yang jelas tupoksi Kementerian Perdagangan kan mengatur mengenai ketersediaan pangan dan bahan pokok penting. Nah, terkait dengan tadi dibahas terkait 7 wilayah yang menjadi sasaran di dalam melakukan operasi pasar, itu kemudian saksi mengetahui nggak? Karena saksi yang melakukan pengolahan atau memproduksi dari GKM menjadi GKP, tetapi kemudian di situ diserahkan pada distributor. Bagaimana saksi kemudian mengetahui itu akan tepat pada sasaran di 7 wilayah tersebut? Dibahas nggak di situ? Jadi kerjasama kami dengan institusi yang mendapatkan penugasan dari Kemendak adalah pertama adalah mengolah raw sugar untuk jadi GKP, itu yang akan dioperasi pasarkan. Lalu kemudian sebelum kami olah, karena kami yang punya fasilitas importir produsen untuk mengimpor bahan baku, maka kami melakukan importasi dulu. Itu aja, 2 hal itu yang menjadi dasar kerjasama kami dengan institusi yang mendapatkan penugasan dari Kementerian Perdagangan. Sempat ditanyakan nggak terkait dengan pembahasan atau briefing yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang tadi saksi sebutkan, bahwa ini sasarannya adalah tadi yang saya sebutkan kan 7 wilayah gitu kan. Ya. Nah, saksi nyampaikan nggak bahwa terkait dengan penyaluran ini adalah apakah saksi juga terlibat perusahaan saksi atau diserahkan pada pihak distributor? Ketika itu diserahkan pada pihak distributor, kemudian bagaimana cara saksi berikut dengan pihak-pihak terkait di dalam melakukan pengawasan apakah terkait dengan tepat sasaran di dalam 7 wilayah tersebut? Semua kewenangan dari penerima penugasan. Ya, artinya saksi dibahas nggak di situ? Mengetahui nggak? Saksi hanya membantu. Membantu, tapi tahu apakah itu sesuai dengan sasarannya? Sasarannya kita tahu.
Ya, apakah terutama harus diproduksi berapa, ya kan? Ya, itu kan itu saja. untuk produksi. Ketika saksi sudah produksi, kemudian diserahkan kepada, tadi saksi jelaskan bahwa kemudian hasil dari pengolahan saksi itu diserahkan kepada PPI, yang gitu kan. Ya. Nah, PPI kemudian yang ngambil sendiri adalah distributor, kan seperti itu. Ya, atas pengetahuan PPI. Ya, kemudian saksi mengetahui nggak terkait dengan distributor di dalam mengolah atau mendelegasikan barang-barang itu kepada 7 wilayah itu, saksi mengetahui nggak? Tidak atau mengetahui bahwa itu sesuai dengan lokasi? Oh, kita nggak sampai ke sana? Tidak sampai ke sana ya, tapi itu sempat dibahas ya di dalam sasaran di dalam operasi pasar ya, itu ada pembahasan ya. Sasarannya. Kemudian tadi saksi sampaikan terkait dengan situasi nggak normal ini, saya ulang kembali ini. Nah, kemudian setelah saksi lakukan pengoperasian atau penyaluran itu kondisinya kembali normal atau seperti apa terkait dengan saksi mendapat laporan nggak? Iya, tentu saja kembali normal ke harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kembali normal ya? Iya. Bukti dari bahwa stabilitas harga itu kembali normal, itu apakah saksi mendapatkan laporan atau menerima dari pihak-pihak distributor terkait dengan pendistribusian gula tersebut atau hanya sekilas dari PPI saja yang mau beritahukan? Iya, hanya informasi dari pelaku operasi pasar, dalam hal ini Inkopol atau Inkopkar atau PPI. Seperti itu ya? Iya. Baik, kemudian ini untuk semua ya, untuk semua dari saksi sini. Jadi tadi saksi sampaikan, para saksi sampaikan bahwa terkait dengan core bisnis dari perusahaan saksi ini adalah sebagai GKR ya. Nah, ya, industri gula rafinasi. Industri rafinasi. Ya. Nah, tapi dikarenakan alasan penugasan bisa memproduksi menjadi GKP kan seperti itu ya. Betul, Pak. Kan gitu. Nah, kemudian saksi memahami nggak terkait dengan apa yang dimaksud dengan melimpahkan atau menjual kembali terkait dengan hasil produksi dari saksi? Tahu nggak? Wah, saya tidak paham menjual kembali maksudnya. Tidak mengetahui ya. Tidak mengetahui. Nah, tadi saksi sampaikan bahwa perusahaan saksi adalah APIP, kan iya. gitu. Nah, APIP itu kan lebih kepada sasarannya adalah perusahaan industri gula. Bukan distribusi, Pak. APIP itu adalah angka pengenal importir produsen. Jadi baik. Produsen yang bisa melakukan importasi. Khusus untuk itu divalidasi oleh APIP itu oleh Kementerian Perdagangan. Baik, kalau untuk APIU? APIU juga perdagangan yang keluarkan tetapi diberikan kepada importir umum, bukan produsen. Iya, artinya terkait dengan APIU itu lebih kepada diperjualbelikan atau seperti apa menurut saksi? Iya, kalau APIU kan yang diimport itu adalah barang jadi sudah, tidak diolah seperti GKM. Iya, GKM. Ya, jadi bisa dia jual langsung setelah dia import. Baik. Kemudian untuk saksi yang lain, apakah sama terangannya? Untuk dari pihak Pak Delano. Untuk izin ya. Pak JPU, berarti untuk tadi ditanyakan tentang mengenai penjualannya. Ya? Penjualan, ya. Kalau mengenai penjualannya saya kurang tahu. Tidak tahu ya. Terkait dengan masalah ini, saksi hanya melakukan produksi dari GKM menjadi KR saja, kemudian diserahkan kepada PPI seperti itu. Setahu saya seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian saya loncat ke saksi Hengki ya, Pak Hengki Gozali. Ya. Pak Hengki Gozali adalah Direktur Keuangan BMM, Berkah Manis Makmur. Nah, Direktur utama saksi siapa? Apakah Hans Valita Utama? Direktur utama, ya. Apakah sama produksi dari perusahaan saksi adalah lebih mengacu kepada APIP, angka pengenal produsen? Kita rafinasi, IUI, bisa dipakai, Pak? Ya,
Izin yang berkemanis makmur itu adalah IUI, izin usaha industri, pemurnian gula. Pemurnian gula. Ya. Tapi karena alasan dari ada penugasan, saksi bisa melakukan GKM jadi GKP seperti itu. Nah, kalau saya orang keuangan baca izinnya ini, poin 7, ini salah satu izinnya boleh produksi gula putih, Pak. Boleh produksi gula putih. Bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan? Enggak, dijelaskan saja. Dijelaskan saja. Dibaca kan? Iya. Jadi poin 7, jenis dan kapasitas produksi terpasang atau jenis jasa jenis barang 1 gula putih, 2 gula murni, white sugar, brown sugar, refined sugar, double refined sugar. Ya, selain dari penugasan, apakah saksi sudah pernah melakukan terkait dengan produksi gula putih? Kalau ada penugasan produksi GKP. Selain daripada penugasan? Tidak. Tidak. Ya. Tidak. Berarti khusus untuk penugasan saksi melakukan gula putih ya? Betul. Oke. Baik, kemudian saya loncat kepada dari PT Kebun Tebu Mas, Bapak Irdanul ya. Ya. Bisa dijelaskan terkait dengan tadi disampaikan bahwa saksi bisa melakukan pengolahan gula kristal putih itu dikarenakan stabilitas harga gitu kan. Tujuannya karena untuk menjaga stabilitas harga gitu. Karena kita dapat penugasan yang bunyi penugasannya itu adalah kepada PPI untuk stabilisasi harga. Harga ya. Ya. Nah, terkait dengan produksi tadi ada sisa kan gitu. Tadi 12.000 dikembalikan kepada PPI ya gitu. 12.000 dibeli kembali oleh PPI. Sisanya 87.000 kita jual sendiri berdasarkan kuasa dari PPI. Berdasarkan kuasa dari PPI. Iya. Baik. Mengacu dari saksi yang tadi saksi Andi sampaikan bahwa di situ ada 7 sasaran wilayah yang menjadi operasi pasar kan gitu kan. Nah, apakah juga saksi juga mengacu di operasi pasar tersebut? Setahu kita nggak, PPI nggak ngasih target wilayah itu. Cuma setahu kita, kita harus jual kalau bisa di luar Jawa. Jadi target kita adalah Kalimantan, Sulawesi dan sebagian Jawa Timur. Ya. Jawa Timur? Jawa Timur ada. Jawa sebagian. Timur. Ya. Saksi mengacu di 7 wilayah di situ nggak ada nggak? Nggak ada di setahu kita nggak ada PPI arahan ke sana. Bukannya dari produksi saksi itu mengacu pada tujuan dari utama tadi adalah untuk operasi pasar? Enggak, stabilisasi harga. Iya, stabilisasi harga itu kan permintaan kuota kepada PPI itu kan awalnya kan dari permintaan dari untuk kalau bisa pinjam bahasa yang Pak Andi kan karena tidak normal makanya dilakukan stabilisasi harga seperti itu kan. Karena kita kan mitranya dari PPI, jadi kita hanya bertugas mengolah gula mentah menjadi gula kristal putih untuk dikembalikan kepada PPI. Seharusnya PPI yang melaksanakan penugasan itu sesuai dengan tugas yang didapat dari Kemendak. Kita tugasnya sebenarnya hanya mengolah aja. Cuma karena PPI tidak bisa membeli seluruh gula itu, terpaksa kita jual sendiri. Makanya dijual sendiri kan. Tapi dengan dijual sendiri kan meminta semacam kuasa dari PPI. Dapat kuasa dari PPI dan di situ PPI hanya memberikan batasan harga, bukan wilayah. Dalam kuasa itu hanya menyebut bahwa gula yang dikuasakan kepada kita itu dijual tidak boleh melebihi harga. Ada harganya dalam kuasa tersebut. Ya. Dan kita tidak pernah jual di atas harga itu. Tapi terkait dengan pemberian PI yang dilakukan kepada PT Kebun Tebu Mas itu kan mengacu di tujuan dari stabilisasi harga kan itu. Stabilisasi harga, benar. Dan untuk operasi pasar kan awalnya seperti itu. Tidak ada disebut operasi pasar di situ. Iya, awalnya dari saksi diberikan permohonan PI itu. Mungkin kalau dibaca penugasannya kita nggak melihat ada operasi pasar, tapi hanya penugasan untuk stabilisasi harga dan stok nasional di situ. Stabilisasi harga dan stok nasional. Iya, penugasan dari Kemendak kepada PPI. Iya, artinya kalau memang itu bukan operasi pasar, artinya juga mengacu di 7 wilayah tersebut kan? Tidak ada disebut juga dalam penugasan. Iya, kalau di awal. Kita nggak pernah tahu itu. Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Cukup ya, Mulia.